Halo, selamat malam teman-teman. Mohon maaf belum bisa update lagu baru. Mungkin setelah video ini kali ya. Oke, sebelumnya aku mau jawab pertanyaan dari teman-teman dulu. Ada Fariza. Om, gitar yang cocok untuk pemula apaan ya? Akustik atau klasik? Mungkin untuk pemula sih aku saranin pakai klasik aja kali ya. Soalnya kalau klasik itu dia lebih soft, jadi nggak begitu sakit di jari timbang yang akustik yang string. Oke, next ada Fladisha. Kak, ngedit videonya pakai apa? Pakai lagi. Aku ngeditnya pakai AVS Video Editor, tapi baru-baru ini lagi nyobain Adobe Premiere Pro CC. Karena pakai Adobe fiturnya lebih lengkap, lebih lengkap lah, lebih enak. Next ada Yudi Hipnotis Kanatan. Aku Yudi di Banjarmasin, mau sedikit nanya-nanya nih tentang fingerstyle. Berapa lama sih dalam mencari satu buah lagu untuk diubah ke fingerstyle? Apakah sampai 1 minggu atau 1 bulan atau bahkan sehari? Kalau aku sih biasanya dibikin santai-santai aja dulu, untuk dihafalin dulu sih biasanya 2 atau 3 hari. Mungkin sambil jalan-jalan atau sambil nongkrong didengerin dulu lagunya sampai benar-benar hafal, terekam. Nanti kalau hafal udah benar-benar hafal itu nyarinya gampang banget. Mungkin sih cuma sehari udah dapet, dan sehari lagi buat ngafalin gitu. Jadi kira-kira butuh 4 hari lah. Oke, lanjut. Ada tala akustik, itu ukuran senar eliksirnya berapa ya Kak? Untuk senar itu aku pakai ukuran 1047. Ada Ferdi, Mas Nathan gimana kalau suara gitarnya bagus and mulus? Sebenarnya sih masih kurang ya sob. Kalau menurut aku masih kurang bagus dan kurang mulus. Selama ini aku pakai mic condenser, itu pakai merek Samson, serinya MTR 101. Terus untuk soundcardnya aku pakai Lensic UX2. Ini soundcardnya pakai ini Lensic UX2. Micnya pakai itu Samson MTR 101. Oke, next ada Kang Otoy. Kanatan mau numpang nanya, kalau mau pesen gitar di Kanatan lewat apa ya? ID kakak yang real yang mana ya? Sekarang aku udah nggak jualan gitar sob. Tapi kalaupun nanti aku mau jual-jual, itu akun yang real itu di Instagram, namanya Nathan_gaya jari. Oke, lanjut. Ada Fahmi Afif. Pertanyaan saya buat Bang Nathan. 1. Banyak aja nih pertanyaannya si Fahmi. Kalau mau jadi pemain gitar fingerstyle, kira-kira perlu nggak sih kita belajar lagu-lagu klasik, contoh Romance de Amor? Kalau aku sih enggak ya sob, tapi kalau kamu mau belajar klasik itu akan lebih bagus lagi, karena otomatis kamu akan menguasai teknik-teknik klasik yang menurut aku itu keren. 2. Pada saat ingin cover lagu dengan gitar fingerstyle, apa saja langkah-langkah yang biasa Bang Nathan lakukan, khususnya untuk mencari nada-nada lagu? Seperti yang aku bilang tadi, aku cuma ngandalin feeling, jadi ya aku hafalin lagunya sampai benar-benar hafal, sampai benar-benar terekam di sini. Mungkin butuh 2 atau 3 hari. Setelah itu ya cari kuncinya, lalu explore nadanya di seputaran kunci itu aja sih. Benar-benar ngandalin feeling. 3. Kalau cover lagu pop Indonesia dengan instrumen gitar, apakah akan kena copyright atau cuma kena sharing monetize dengan pemilik lagu? Kalau itu tergantung manajemennya ya sebelum. Misalnya ada yang rakus, ada yang baik, ada juga yang baik banget. Kenapa aku bilang rakus? Karena nggak enak banget ya soal kalau kita udah capek-capek bikin video, kita ngedit ya kan, terus kita upload juga, tahu-tahu kena klaim, kena copyright, semua penghasilan masuk ke dia yang punya lagu. Itu kan sakit banget rasanya. Contohnya kita lagi ngamen gitu kan, kita udah dapat duit banyak, dan tiba-tiba yang punya lagu datang, kamu bawain lagu gua dan ini uang harusnya punya gua, terus diambil dia, kan nggak enak banget rasanya. Tapi sebagian besar banyak kok yang kita masih bisa sharing monetize. Artinya sebagian masuk ke dia, sebagian masuk ke kita. Tapi ada juga yang baik banget, artinya mungkin dia sadar kali ya, ini kan cuma cover, jadi ya dia nggak mau dicampur, itu sepenuhnya masuk ke kita. Emang seharusnya seperti itu sob, kan kita juga nggak klaim kalau itu lagu kita ya kan, kita cuma cover dan kita juga nyantumin kredit nama dia kan, seperti itu. Oke, next ada Yudi Siswanto. Ini mungkin bisa diterima para yang gitaris. Pada intinya fingerstyle itu permainan melodi vokal yang diiringi oleh bass, rhythm, perkusi, bisa juga ditambahin dengan harmonika. Saran kalau mau nyari melodi vokal itu kunci utama adalah tahu chordnya dulu, terus carilah melodi vokal di lingkungan chord tersebut. Ini benar banget ya yang dikatakan
Yudi Siswanto. Jadi buat teman-teman yang mau aransemen sendiri itu jangan cari melodinya dulu tapi nggak tahu chordnya. Sebaliknya kita harus tahu chordnya dulu, baru kita nyari melodinya di seputaran chord tersebut. Pertanyaan buat Mas Nathan, cara mengetahui chord sebuah lagu itu apakah Mas Nathan sendiri pakai feeling atau nyari chord di internet? Soalnya saya nyari lagu chord Banyuwangi itu nggak ada yang sama dengan chord yang digunakan Mas Nathan. Udah aku bilang ya, aku cuma pakai feeling, jadi ya dihafalin dulu lagunya lalu cari sendiri pakai feeling. Oke, pertanyaan terakhir dari Dwi Lestari, Virgon Surat Cinta untuk Skala kapan bang? Kan udah dijanjiin. Aku udah janji ya sama. Oke, karena aku udah janji, aku coba bikinin. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa like dan share, dan semoga video ini bermanfaat. Dah.